Kita akan membahas tentang pemeriksaan ekuitas, tapi sebelumnya kita akan mencari tahu pengertian ekuitas. Ekuitas merupakan unsur penting dari keberadaan suatu entitas yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Menurut SAK Etap, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Menurut PSAK, ekuitas adalah hak residul atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Dalam mengaudit ekuitas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika akta pendirian suatu perseroan terbatas belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Nomor 1 Tahun 1995 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996, transaksi hukum perusahaan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. Modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal disetor melebihi modal dasar, maka harus dilakukan perubahan akta pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM akan diumumkan dalam berita negara. Modal yang tercantum dilaporkan posisi keuangan neraca adalah modal yang disetorkan. Tujuan pembelian kembali saham atau treasury stock adalah untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan yang memiliki treasury stock membagikan kas dividen, maka dividen per saham akan menjadi besar. Jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal disetor, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Menurut SAK, aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca berdasarkan harga perolehannya. Namun demikian, jika ada peraturan pemerintah yang memperbolehkannya, perusahaan dapat melakukan revolusi aset tetap. Adjustment retained earning atau defisit hanya diperbolehkan jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau besar, atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari STP, surat tagihan pajak, atau SKP, surat ketetapan pajak, walaupun jumlahnya kecil. Setoran saham dalam bentuk barang atau inberg harus menggunakan nilai wajar aset, bukan kas yang disebarkan atau disetor, yaitu nilai appraisal yang disetujui Dewan Komisaris untuk perseroan terbatas yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai yang disepakati oleh Dewan Komisaris yang menyetorkan bentuk barang. Waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ekuitas tidak terlalu banyak, kecuali jika perusahaan tersebut dalam proses go public atau perusahaan banyak melakukan koreksi dalam keadaan defisit sehingga auditor memeriksanya lebih teliti. Tujuan pemeriksaan ekuitas, kalau dilihat dari kelompok Arseri, keberadaan atau keterjadiannya itu dari pengecekan dokumen, kelengkapannya dari cek daftar transaksi, perjanjian atau dokumen terkait, hak dan kewajiban, cek dari ekuitas tersebut dengan melihat dokumen terkait. Penilaian atau alokasi saldo ekuitas telah dinilai dengan tepat sesuai dengan PABU. Penyajian dan pengumuman cek penyajian saldo ekuitas tersebut apakah telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam laporan keuangan atau sesuai dengan standar. Dan pemeriksaan ekuitas berikutnya untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah selesai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalkan dari Kemenkumham, BKPM, BKPMD, BAPEPEAMLK, KPP, dan SK Kepresidenan RI telah dimiliki oleh perusahaan.
untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, direksi atau dewan komisaris, rapat umum pemegang saham atau RUPS, maupun dari instansi pemerintahan. Untuk memeriksa apakah perubahan pada retained earning atau accumulated close didukung oleh bukti-bukti yang sah. Untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan SAK dan hal-hal penting yang sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prosedur pemeriksaan ekuitas. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Minta salinan atau kopi dari akte pendirian, SK pengesahan, Menteri Hukum dan HAM, SAK BKPM, BKPMD, SAK Bapepam LK, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Cocokkan data yang ada dalam akte pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan yaitu berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Rincian pemegang saham. Periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit. Untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment ke retained earning atau defisit memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan accumulated losses deficit sudah mencapai 75% dari modal disetor. Kalau ini terjadi, harus diberi penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek, Stock Transfer Agent. Seandainya ada treasury stock, periksa bukti pembelian dan otorisasinya, periksa bukti penjualannya dan otorisasinya. Jika treasury stock dijual kembali, tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock, apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus. Perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Periksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi keuangan etap PSAK atau IFRS. Dan buat kesimpulan kewajaran ekuitas. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Silahkan. Saya akan menerangkan penjelasan dari pengujian substansi pada ekuitas. Tujuan pengujian substantif adalah memperoleh kendala catatan akuntansi mengenai ekuitas, membuktikan saldo ekuitas saham dan kelengkapan transaksi yang telah dicatat. Saldo ekuitas pemegang saham yang tercatat merupakan klaim pemilik saham serta membuktikan kewajaran penilaian ekuitas dan kewajaran penyajian pemegang saham di neraca. Pengujian substansi pada ekuitas. Tujuan pengujian substantif adalah untuk memperoleh kendala catatan akuntansi mengenai ekuitas, membuktikan saldo ekuitas saham dan kelengkapan transaksi yang telah dicatat. Saldo ekuitas pemegang saham yang tercatat merupakan klaim pemilik saham serta membuktikan kewajaran penilaian ekuitas dan kewajaran penyajian pemegang saham di neraca.
Proses audit awal. Yang pertama, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam neraca saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas saham pada buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham, akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. Prosedur analisis. Pengujian analisis ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Karena itu auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Rasio yang pertama, nilai buku saham biasa. Formulanya adalah ekuitas pemegang saham ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Rasio yang kedua, return of common stockholders equity. Formulanya adalah laba bersih ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Rasio yang ketiga adalah dividend payout, dividen kas ditambah laba bersih. Rasio yang keempat adalah laba per saham. Formulanya laba bersih ditambah rata-rata timbangan jumlah saham beredar. Rasio yang telah dihitung kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang luar biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah saji. Pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci dilakukan melalui dua prosedur audit berikut ini. Yang pertama, usut penerimaan kas dari emisi saham ke jurnal penerimaan kas dan rekening koran bank. Yang kedua, periksa pencatatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. Selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Pengujian terhadap saldo rinci ini dilaksanakan melalui prosedur audit berikut ini. Pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. Pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham. Pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. Pelajari kontrak antar klien dengan independent register dan transfer agent. Pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond interest mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. Lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. Lakukan analisis terhadap akun saldo. Dapatkan konfirmasi dari independent register dan transfer agent. Periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. Periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. Selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat dalam akun saldo laba. Lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Prosedur akhir dalam pengujian substansif adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan terhadap ekuitas yang disajikan dalam laporan klien. Periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dan paid in capital. Periksa penyajian treasury stock. Periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Yang terakhir, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Itulah penjelasan dari pemeriksaan ekuitas. Terima kasih.